Pemirsa masih di IDX Transaction Closing dan kami juga masih menggunakan Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan langsung saja kita akan coba lihat 4 saham pilihan yang direkomendasikan di tengah pelemahan dalam indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda. Pemirsa, saham pilihan pertama ada AMRT, lebih direkomendasikan trading buy, support dan resistennya di 2.700, kemudian resistennya ada di 2.900. Dari infrastruktur ada Brand, juga direkomendasikan trading buy, supportnya di 8.800, resisten hingga ke 10.100. Range-nya masih cukup lebar untuk Brand. Sementara Goto, trading buy, supportnya di 75, resistennya hingga ke 92, dan terakhir masih dari infrastruktur ada Telkom, juga direkomendasikan trading buy, 2570 hingga 2840. Empat saham pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Yaki, kita lanjutkan kembali Pak, 4 saham pilihan yang direkomendasikan Pak Yaki. Langsung saja kita ke AMRT ini, lebih direkomendasikan trading buy. Tapi sebelum kita ulas untuk AMRT, Pak Yaki, rata-rata semuanya adalah rekomendasi trading buy Pak. Apakah memang cukup cocok mungkin dengan kondisi pergerakan indeks harga saham gabungan yang cenderung berfluktuasi dan lebih cenderung tertekan meskipun berupaya untuk bangkit kembali Pak Yaki? Iya, semuanya masih menarik untuk trading harian karena memang untuk investasi kan kita harus lihat dari sisi fundamentalnya ya. Dan kalau kita lihat juga kita masih nunggu rilis laporan keuangan, jadi saya lebih menyarankan untuk trading dulu sih untuk jangka pendeknya sementara ini. Baik, langsung saja kita ke AMRT Pak, trading buy di level berapa? Ya, AMRT jika bertahan di atas 2750 menarik untuk entry buy lagi, atau buy on break di atas 2750 2760. Entry-nya resisten terdekat di 2820 sampai 2940 ya. Jadi memang masih bermain di area support, masih menarik untuk akumulasi buy selama bertahan di atas 2750. 2700 untuk AMRT-nya. Penutupan hari ini di 2760 Pak. Ya, makanya dengan kondisi penutupan hari ini di atas 2760, kita bisa perhatikan besok harusnya kalau bisa bertahan di atas 2760, kita bisa langsung entry buy dengan target terdekat di 28 sampai 2820. Cuman kalaupun koreksi selama bertahan di atas 2700, menarik untuk akumulasi buy untuk AMRT-nya sendiri sih. Baik, hari ini AMRT sempat tertekan ke 2700 Pak Yaki. Supportnya masih terjaga tidak Pak? Terjaga karena memang support bawahnya itu masih cukup kuat di area 2650 sampai 2680-an. Baik, intraday hari ini untuk KMRT melemah hingga ke 2.700, sementara support yang mungkin bisa bertahan di 2.650 masih cukup jauh range harga dari level intraday terendah hari ini. Kita bergeser ke saham pilihan yang kedua pemirsa, masih direkomendasikan trading buy. Untuk Brand, hari ini juga ikut menjadi pemberat untuk indeks harga saham gabungan dengan mengalami koreksi yang cukup dalam. Analisis dan rekomendasinya untuk Brand, Pak Yaki. Ya, Brand selama bertahan di atas 8.900 sampai 9.000 masih menarik untuk trading buy ya, karena memang kalau kita lihat ini ada support uptrend sejak 17 Desember 2024 sampai hari ini ya, dan cenderung jika Brand bertahan di atas EMA 100 itu di area 89 sampai 8925, cenderung untuk potensi ribuannya Brand cukup bagus ya. Jadi kita bisa perhatikan di area 89 sampai 9000. Kalau kuat kita bisa trading buy, entry untuk trading buy saham Brand dengan target terdekat itu di sekitar 896 sampai 9825 ya. Dan kalau memang masih kuat harusnya Brand bisa lanjut ke 10 ribuan sampai 10.250-an. Target ke 10.000 dalam waktu beberapa lama ke depan Pak Yaki? Kalau ini besok bisa bertahan atau ribuan di area 8.900 sampai 9.000, harusnya target Brand untuk balik ke 10.000 itu mungkin bisa dalam 2 sampai 3 hari kerja sih, atau 2 sampai 3 hari perdagangan sih. Resisten berapa yang harus ditembus untuk menuju ke level tersebut? Di area 9.525 sampai 9.750. Baik, untuk Brand pemirsa, hari ini Brand mengalami pelemahan dan ikut menjadi pemberat indeks harga saham gabungan di 9125, melemah di 4,95%. Kita beralih ke saham pilihan yang ketiga, Pak Yaki. Ada dari teknologi, ada Goto. Anda juga rekomendasikan trading buy? Ya, Goto ini kalau lihat dari pergerakannya masih kelihatan akumulasi cukup bagus ya dari sisi brokernya ya. Jadi saya masih merekomendasikan buy selama bertahan di atas EMA 100 di area 7576. Karena memang trennya masih cukup bullish, resisten terdekat itu di area 84 sampai
85 ya. Jadi sorry ya, di area 84 sampai 89. Jadi ini masih ada potensi kuat lanjutan ya. Cuma memang harus confirm di area 84 sampai 89. Kalau nggak bisa profit taking, kalau kuat break di atas 89 bisa lanjut ke 92 sampai 95. Baik, tampaknya level 90-an belum pernah tersentuh kayaknya Pak di 2025. Apa yang menyebabkan saham Gotoh belum mampu menembus ke level ini, kemudian setelah mengalami kenaikan signifikan dan lebih cenderung mengalami aksi profit taking, Pak Yaki? Ya memang kalau kita lihat dari pergerakannya di area 86 sampai 89 profit take-nya cukup tinggi ya. Jadi kalau kita lihat pergerakannya itu cukup rawan ya. Cuman kalau memang Gotoh bisa break dari 89 ini cukup menarik untuk Gotoh bisa balik ke area 100 sih. Penutupan hari ini di 80 melemah di 3,61%, saham pilihan yang ketiga. Terakhir dari infrastruktur telekomunikasi ada Telkom. Anda juga rekomendasikan trading buy ini. Telkom tampaknya pergerakannya tidak terlalu signifikan, Pak. Range-nya cukup sempit dan tampaknya cukup sulit kembali ke level 3.000-an kembali. Ya, kalau lihat dari pergerakan memang Telkom masih sulit untuk kembali ke level bullish ya. Cuman kalau kita lihat di area 2550 sampai 2570 cenderung untuk Telkom potensi reboundnya cukup bagus ya. Jadi kita bisa buy on support kalau memang Telkom mau di area bawah di area 2550 sampai 2590. Kalau kita mau trading buy juga bisa entry di area 2610 sampai 2640-an untuk trading buy-nya. Dengan target terdekat itu di level 2720 sampai 2.800-an. Jadi memang masih menarik karena kalau lihat pergerakan saat ini untuk akumulasi Telkom cukup menarik sih. Harganya masih cukup murah dengan kondisi saat ini masih bermain di level 2.500-an sampai 2.600-an sih. Support mungkin yang harus dijaga untuk Telkom, Pak? Support untuk menjaganya sih mungkin di area 2.500-an ya untuk saat ini kalau yang kelihatan masih cukup bagus karena memang beberapa kali Telkom bisa rebound di area 2.500-an. Cuman 2550, 2570 pun kalau memang sudah rebound potensi untuk Telkom kembali ke level 2790 sampai 2850 cukup bagus sih. Baik, penutupan hari ini di 2640 untuk Telkom melemah di 1,86%. Ada 4 saham pilihan pemirsa yang direkomendasikan. Yang pertama tadi ada MRT, kemudian ada Brand, Gotoh, dan Telkom. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Yaki, kita hold terlebih dahulu Pak. Saya akan coba sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Dan juga beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan pemirsa indeks harga saham gabungan di penutupan sesi kedua hari ini ditutup masih melemah dalam di 1,29%. Dan IHSG ditutup di level 7.073,478. Dibuka flat pada pagi tadi dan sempat bergerak di zona hijau di 7.168, intraday terendah hari ini di 7.042,688. Langsung saja kita ke grafis yang pertama pemirsa, kita akan coba lihat seperti apa penutupan beberapa indeks lainnya di tengah tekanan dalam indeks harga saham gabungan. Ke grafis yang pertama, MNC 36 mengalami tekanan di 1,34%. Jakarta Islamic Index melemah dalam di 2,29%, sementara indeks LQ45 melemah di 1,67%. Level masing-masing indeks dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Selanjutnya rotasi pergerakan sektoral pemirsa, teknologi memimpin penguatan di 1,06%, meskipun Gotoh hari ini mengalami pelemahan yang cukup dalam. Selanjutnya ada konsumsi primer menguat di 0,12%, barang baku masih melemah paling dalam di 2,55% dan properti juga tertekan di 1,61%. Kemudian saham-saham yang hari ini masih melaju kencang dan menjadi penopang untuk indeks harga saham gabungan, ada AADI menguat signifikan di 9.625, PTRO ditutup di zona hijau di 4.020, WIFI melaju kencang hari ini di atas 20% di 1.225, dan Ratu hari ini juga menjadi penopang energi di Rp7.500 per saham. Selanjutnya saham-saham yang hari ini menjadi pemberat didominasi oleh saham-saham perbankan big cap, barang baku, dan juga Gotoh dari teknologi, meskipun dari sisi sektor tadi mengalami penguatan. BBCA ditutup melemah di 9.150, BBRI tertekan ke 4.120, BRMS hari ini melemah di atas 6% di 374, dan Gotoh melemah di Rp80 per saham. Updatean penutupan perdagangan di sesi kedua dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda, terutama dalam menghadapi perdagangan esok hari jelang libur akhir pekan. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Setelah ini kita akan coba jawab beberapa pertanyaan masuk yang sudah masuk di WhatsApp interaktif kami. Kami akan segera kembali sesaat lagi.
Sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih juga untuk yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Yaki, waktu kita cukup terbatas Pak. Langsung saja kita ke pertanyaan pertama. Ada Bapak Jason dari Jakarta. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Menanyakan saham SRAJ Pak. Bisa capai ke area 2.400 tidak? Penutupan hari ini flat di 2360 lebih cenderung tertekan secara intraday. Kalau dari pergerakannya SRAJ Sejahtera Anugrah Jaya ini lebih setes ya kalau kita lihat sejak pergerakannya sejak 16 Desember 2024. Jadi memang SRAJ kalau jika bisa break di atas 2380 itu tidak hanya ke 2400 tapi resisten terdekat itu di area 25 sampai 2540. Cuman kalau belum kuat break di atas 2380 cenderung masih sideways dengan stop loss terdekat itu di area 2250 2260. Jadi kalau belum bisa break 2380 sih saya masih agak pesimis ya dengan pergerakan sideways-nya si SRAJ. Cuman kalau bisa break di atas 2380, target terdekat itu di area 25 sampai 2540. Baik, sayang sekali Bapak Jason tidak menyebutkan sudah ambil posisi atau belum, tapi masih ada peluang ke 2.400-an, bahkan ke 2.500, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Baik, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, menanyakan ADMR Pak, Adaro Mineral. Saya akan coba cek penanya. Ada Bapak Wimur ini, tidak menyebutkan lokasi, support dan resisten untuk Adaro Mineral. Kalau lihat dari pergerakan trennya sejak September 2024 ada support di area 960-970 ya yang mungkin masih akan disentuh oleh ADMR. Cuman jika bisa bertahan di atas 980-an, 980-990, ADMR potensi reboundnya masih cukup bagus sih. Jadi bisa diperhatikan di area 970-990 ADMR jangan sampai jebol, karena kalau memang jebol di area 970-990 spotnya ADMR bisa turun lebih jauh lagi sih di area 900 sampai 925. Jadi harus hati-hati untuk yang megang ADMR sih. Cuman kalau bisa bertahan di atas 990-an, reboundnya cukup bagus dengan target terdekat itu, dengan resisten terdekat itu di area 1050 sampai 1080 dan target terdekat di area 1130-an. Dengan koreksi yang terjadi, polanya masih uptrend tidak Pak? Paling tidak untuk jangka cenderung downtrend ya, karena memang kita tahu juga ya? demand dari cooking coal juga masih agak lemah, beda dengan coal yang lainnya. Jadi ini bisa jadi tekanan lanjutan sih buat ADMR sendiri. Cuman kalau lihat dari pergerakan harganya beberapa hari terakhir sih cenderung agak sideways dan cukup bisa bertahan di atas level 990 sih Mas. Baik, maksud saya tadi untuk uptrend karena sudah jauh meninggalkan level 1.500-an. Kita bergeser ke pertanyaan selanjutnya Pak Yaki, saya akan coba cek ini. Ada Bapak Purnomo, tidak menyebutkan lokasi, menanyakan Inco Pak. Supportnya di harga berapa? Inco termasuk barang baku juga, hari ini juga ikut koreksi dalam Pak. 3.040 penutupan, support yang harus diwaspadai untuk Inco. Ya, support yang harus diwaspadai Inco ini kebetulan hari ini udah break ya di area di bawah 3060, jadi ada potensi untuk Inco kembali ke level 2850 sampai 2900. Jadi hati-hati kalau Inco besok jebol di bawah 3000, berarti ada potensi untuk Inco kembali uji support di area 2850 sampai 2900. Jadi wajib waspada untuk yang megang Inco atau yang memiliki saham Inco. Cuman kalau Inco besok bisa rebound di atas 3060, resisten terdekat Inco itu di area 3100 sampai 3170-an. Secara tren masih cukup bearish jika melihat sejak awal Oktober 2024. Jadi hati-hati kalau infonya besok masih melanjutkan koreksinya, karena kita lihat dalam dua perdagangan terakhir itu dari Jumat kemarin dan hari ini volumenya cukup besar ya. Iya. Koreksinya dibandingkan dengan volumenya. Baik, intraday hari ini sempat ke 3010, ditutup di 3040. Beralih ke pertanyaan selanjutnya Pak, ada Bapak Anggiat dari Bekasi menanyakan saham Aces, ambil posisi di 760 Pak. Ya, masih menarik untuk di hold infonya selama bertahan di atas 730 735. Cuman memang kalau untuk bullishnya S ini harus bisa break di atas 780 790 ya. Kalau S bisa break di atas 780 790 dan kuat bertahan, ada potensi untuk S lanjutkan penguatan terdekat itu di area 800 sampai 830 dan 860-an sih. Jadi memang S harus confirm di atas 780 sampai 800 sih untuk kembali bullish atau kembali koreksi lagi ke bawah 700 sampai 735. Baik, sudah ambil posisi di 760, di hold saja Pak Yaki? Masih bisa di hold selama bertahan di atas 735. Baik, selanjutnya ada Bapak Joshua Suherman dari Lampung Pak, menanyakan saham BBYB. Sudah punya di harga average di 216, apakah ada kemungkinan rebound atau direkomendasikan averaging down untuk BBYB? Kalau average down itu agak khawatir ya kalau sampai BBYB-nya jebol di bawah level 208 ya.
Jadi saran saya sih kalau memang mau average down, better tunggu rebound di atas 210-an. Karena memang supportnya lumayan jauh ya. Jadi kalau break di bawah 200 ada posisi untuk BBB turun di bawah, menyentuh level 190 sampai 196. Jadi kalau memang mau average down, better tunggu di atas 210. Karena kalau turun di bawah 200 ini cukup dalam sih harusnya potensi koreksinya. Baik, selanjutnya baru saja masuk nih Pak, ada Bapak Wijang, tapi tidak menyebutkan lokasinya di mana, menanyakan saham perbankan Pak. Kali ini menanyakan saham BRIS, BRIS sudah punya di 2950. 2950 untuk saat ini harusnya masih bisa di hold ya, karena memang masih nggak terlalu jauh, dan kalau kita lihat pergerakan BRIS hari ini masih bertahan di atas MA 100-nya di area 2810, 2820, jadi ada potensi untuk besok lanjutkan penguatan yang cuma memang BRIS harus bisa confirm di atas 2910 sampai 2950. Kalau belum bisa break di atas 29 sampai 2950, potensi BRIS koreksi masih cukup besar sih. Cuman secara overall kalau kita lihat trennya sejak pertengahan Desember 2024 ini masih cukup bullish sih untuk pergerakan BRIS-nya. Baik, analisis untuk BRIS ambil posisi di 2950. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, tidak menyebutkan nama dan lokasi. Analisis untuk PANI, support dan resistennya, Pak Yaki. Hari ini PANI kembali koreksi dalam, Pak Yaki. Ya, PANI masih koreksi ya, dan tekanan koreksinya masih cukup berlanjut. Jadi harus perhatian PANI di area 12.000 kalau nggak kotor untuk koreksi lagi ya. Untuk kembali uji support di area 11.050 sampai 11.200. Cuman kalau besok bisa rebound di atas 12.000, PANI menarik karena resistance terdekatnya itu di 12.750 dan atasnya lagi di area 13.500 sampai 14 ribuan. Jadi memang range support dan resistance PANI cukup lebar ya. Jadi menarik untuk trading sih kalau memang bertahan di atas 12 ribuan. Baik, penutupan hari ini di 12.075 melemah di 5,11%. Range-nya cukup lebar dan menarik untuk ditradingkan untuk PANI. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Waktu kita cukup terbatas, Pak Yaki, tampaknya pembahasan tadi sekaligus mengakhiri bersamaan kita untuk kali ini. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program Sama Diperdagangkan esok harinya. Pak Yaki, terima kasih sudah berpartisipasi. Sehat selalu, Pak. Terima kasih Mas De. Baik, ada Bapak Ahmad Yaki selaku Head Online Trading BCA Sekuritas. Dan pemirsa jangan lupa saksikan program Prime Market Highlight yang akan tayang pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan. Aku investor saham, saya David San Oval pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali.